Oke teman-teman, selamat datang di Calvary Talk. Children today, leaders tomorrow. Oke teman-teman, sesuai dengan judul video ini, kita akan bahas tuntas tema ini dengan narasumber kita yang sangat spesial dan juga sangat expert dalam bidangnya dan juga terjun langsung ya. Kita langsung saja kenalan. Selamat datang Ibu di podcast Calvary Talk. Saya Pendeta Moren. Ada pepatah juga bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu kita persilahkan untuk Ibu Pendeta untuk memperkenalkan diri. Iya, terima kasih. Nama saya Pendeta Moren Usmani. Saya melayani di salah satu gereja Kristen Setia Indonesia, dan juga sebagai staf di Yayasan Pelayanan Anak Calvary, dan juga sebagai dosen di salah satu STT. Iya, saya bersyukur ada di tempat ini dan bersama dengan Pak Melki. Siap. Itu sedikit perkenalan saya. Terima kasih. Oke, itu ya perkenalan singkat dari Ibu Pendeta Moren. Nah, sesuai dengan tema kita, bagaimana peran orang tua dalam membangun kebiasaan rohani anak itu, terkhususnya untuk anak usia dini ya. Dan itu sekarang apalagi Ibu Moren ya, di Indonesia ini kalau kita lihat itu anak-anak itu lebih mementingkan HP atau media sosialnya dibandingkan membangun hal-hal rohani. Langsung saja persilahkan waktunya untuk Ibu Pendeta Moren ya. Oke, terima kasih banyak Pak Melki. Sama-sama Ibu. Kalau kita berbicara tentang perkembangan anak, khususnya anak di usia dini, ya memang hal paling penting yang harus didasari dalam kehidupan anak itu adalah mengajar anak itu untuk berdoa. Untuk dia mengenal siapa juru selamat, siapa penebus dia yang harus dia sembah dalam kehidupannya walaupun dia masih kecil. Sebenarnya untuk doa itu, mengajar anak untuk hal-hal yang rohani, terutama untuk berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah hal yang sangat disiplin harusnya dalam keluarga Kristen. Dan itu harus menjadi suatu dasar yang kuat di tengah-tengah keberadaan hidup keluarga Kristen. Kenapa? Karena ketika anak itu diperhadapkan atau anak itu dalam pertumbuhannya, ketika dia diajari dengan hal-hal yang rohani, terutama mengajar dia untuk berdoa, maka anak itu akan mengalami atau ada sesuatu yang tertanam dalam dirinya, tertanam dalam jiwanya, sampai pada waktu dia besar dia akan ingat hal itu. Sebenarnya hal yang paling utama bukan sejak anak di usia dini saja, ya, tetapi harus diketahui bahwa ketika anak dalam kandungan, seharusnya orang tua itu sudah mengajak anak yang di kandungan itu berdoa dalam hal bahwa dia bisa memegang orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, memegang perutnya dan mendoakan anak itu. Saya pikir itu hal yang sangat luar biasa. Dan ketika anak lahir, ketika anak mulai di usia dini itu, anak mulai dari bayi itu sudah harus bisa kita mengajar anak untuk berdoa walaupun dia belum mengerti, dia belum memahami. Saya punya pengalaman, ya, ketika saya dan teman saya, seorang hamba Tuhan, kami mengambil seorang anak di usia 3 bulan, ya, di usia 3 bulan, dan anak itu ketika mau tidur, ketika mau makan, mau minum susu, ataupun ketika bangun tidur, semuanya kita ajarin. Ya, bukan saja kita berdoa, mengajak dia pegang tangannya terus berdoa sama-sama dengan dia. Jadi dengan bahasa anak, gitu ya, ya. Dan bukan itu saja, justru membaca firman Tuhan juga untuk anak itu. Ya, sehingga dari waktu ke waktu ketika dia tumbuh dari usia 3 bulan sampai 5 bulan dan seterusnya, ketika kita bilang, dia mau minum susu kan, dia sudah dengan sendirinya tangannya dia ambil dan dia lipat tangannya dan dia mulai melihat kita, dalam arti kita mengajak dia untuk berdoa. Ya, itu hal paling mendasar. Karena kita tahu sendiri bahwa
hal itu juga ya bagi orang Yahudi ya, bagi orang Yahudi kalau kita lihat di dalam PL ya, Perjanjian Lama Ulangan pasal 6, bahwa harus diajarkan anak-anak itu ketika dengan firman Tuhan ya. Tapi pasti firman Tuhan itu juga berhubungan dengan doa kepada Allah ya. Ketika dia bangun, ketika dia tidur, ketika dia berjalan, ketika dia duduk, dia berbaring, semuanya itu waktu-waktu itu seharusnya sebagai orang tua menjadi teladan untuk bagaimana memberikan contoh kepada anak. Jadi hal yang paling utama, ingat bahwa anak kecil itu, anak di usia dini, itu anak itu memiliki, dia masih punya kamus itu ya, dia punya kehidupan tuh masih bersih, kamusnya masih bersih istilahnya. Sehingga apa yang kita tanamkan untuk dia itu akan menjadi sesuatu yang baik. Dan itu akan menjadi suatu pertumbuhan dalam dirinya ketika nanti dia mulai dari waktu ke waktu dia mengambil apa itu, dia bertumbuh, dia akan ingat apa yang diajarin oleh orang tuanya. Ya, jadi orang tua adalah teladan utama bagi anak. Jangan dulu guru sekolah minggu, orang tua adalah teladan utama untuk anak. Teman-teman simak, dengar baik-baik ya teman-teman. Ini sangat-sangat menarik ini. Orang tua ini menjadi peran utama dalam membina hal-hal rohani anak ya, atau membangun hal-hal rohani anak ya. Menurut Ibu Pendeta Moren tadi sudah menjelaskan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam membangun rohani anak. Contohnya tadi Ibu bagikan pengalaman yang tadi. Anak diangkat dari 3 bulan ya Ibu ya. Usia 3 bulan. Usia 3 bulan. Nah, itu harus dibiasakan dengan hal-hal rohani. Dan kira-kira menurut Ibu, apakah ketika anak-anak itu tidak dibiasakan dengan hal-hal rohani, risiko apa yang diterima? Ya, kalau seandainya anak tidak diajarkan dengan hal-hal rohani, kita tahu bahwa dunia ini makin hari makin berkembang dengan berbagai situasi yang ada. Tentunya moral anak itu mungkin juga akan menjadi moral dan mental anak itu akan mengikuti ajaran-ajaran dunia ini, sehingga pada akhirnya ya dia untuk hal-hal rohani mungkin dia akan singkirkan, tapi untuk hal-hal dunia dia lebih suka. Tapi ketika kita mengajarkan dia ya dengan hal-hal rohani, terutama mengajarkan dia untuk berdoa ya, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, anak itu belum ngerti sebenarnya ya. Dia belum mengerti apa-apa. Tapi ketika kita mengajar dia, itu akan tertanam bagi dia. Dibiasakan juga ya Ibu Pendeta Moren ya. Seperti tadi sebelum makan itu harus berdoa dulu. Dan itu memang kebiasaan-kebiasaan dasar yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Ya. Nah, Ibu Pendeta Moren, ini kayaknya pembahasan kita makin menarik nih. Ya kan? Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita lihat dulu yang satu ini Ibu Moren ya. Oke, kita lanjut Ibu Pendeta Moren. Nah, ini pertanyaannya saya kira sangat menarik nih. Ada nggak langkah-langkah sederhana yang perlu diterapkan Bapak Ibu teman-teman di rumah untuk menerapkan hal-hal atau pertumbuhan rohani anak itu? Ya, tentunya ada langkah-langkahnya ya. Karena kita berhadapan dengan anak. Kalau kita berhadapan dengan orang dewasa, ya udah cukup kita bilang begini dia sudah mengerti. Tapi karena kita berhadapan dengan anak, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita buat untuk anak itu. Terutama yang pertama, kita membantu atau melatih anak itu untuk berbicara dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Ya, berbicara dengan Tuhan, kita melatih anak bukan juga dengan bahasa-bahasa yang puitis, tapi bahasa anak yang sederhana. Contohnya, Tuhan Yesus berkati makanan, sebut namanya, umpamanya Alberto. Ya, Tuhan Yesus berkati makanan Alberto mau makan. Amin. Ya, contoh seperti itu. Jadi kita melatih anak untuk berbicara dengan Tuhan. Coba kita perhatikan ya, seperti kita biasa bertemu dengan anak yang saya sebutkan tadi, Alberto maupun juga Elvano. Ya, pasti mereka juga sudah diajar dari kecil oleh mama papanya. Ya, karena saya tahu mama papanya itu hamba Tuhan ya. Jadi ketika anak itu, ketika anak-anak itu, mereka lihat aja makanan mereka sudah ada. Ketika bilang untuk memakan, dengan sendirinya mereka sudah lipat tangan mereka begini ya, untuk mereka
berdoa. Jadi itu keteladanan yang sudah diajarkan mulai dari orang tua. Anak memperhatikan orang tua. Dan hal yang pertama tadi adalah melatih anak berbicara dengan Tuhan. Walaupun masih patah-patah ya istilahnya, ya, dia belum bisa untuk lebih hebat dari seperti anak remaja, tetapi kita melatih mereka. Yang kedua, bahwa Tuhan memahami apa yang memang disampaikan. Kalau umpamanya anak sudah bisa berbicara dan kemudian dia mulai diajar untuk apa itu namanya, dia bisa berdoa sendiri dan dia berdoa. Tuhan memahami apa yang disampaikan anak. Jangan dibilang begini, itu salah, jangan dicegat, ya. Biarkan saja dengan bahasa anaknya dia menyampaikan isi hatinya untuk Tuhan. Tuhan sangat paham. Yang ketiga, bahwa apa saja yang bisa kita kasih tahu untuk anak untuk bicara dengan Tuhan. Contoh yang tadi seperti itu, dan kita tahu bahwa anak-anak itu terkadang juga mereka ingin lihat bukti. Ya, terkadang anak-anak itu juga ingin lihat bukti bahwa masa sih kalau berdoa bisa begini, bisa jadi seperti ini, ya. Terus kemudian lalu kita ajar mereka bahwa contohnya kita memberikan satu contoh untuk mereka, kita ajak mereka berdoa. Ada temanmu sakit, kita berdoa, ajak dia berdoa untuk temannya. Besok temannya atau 2 hari kemudian temannya udah sembuh. Nah kita kasih tahu, itu kan hasil doa. Kamu berdoa, temanmu itu Tuhan Yesus sudah jamah dan sudah disembuhkan. Nah itu langkah itu, jadi kita melatih anak untuk bagaimana anak itu bisa berbicara dengan Tuhan. Yang ketiga bahwa kita selalu memberikan kesempatan untuk anak itu. Biasa anak-anak itu kan kadang-kadang dia mau duduk, kadang-kadang dia mau lari, ya namanya juga anak-anak ya. Nah, tapi jangan kita marah. Nah, saya punya ponakan, waktu tinggal dengan saya masih usia 3 tahun, kalau nasa 3 tahun. Tapi saya ajarin begini, kalau nanti Vera, kalau nanti pergi ke ibadah, ada ibadah, Vera jangan ribut ya. Boleh, dia bilang gitu. Jadi karena anak sudah diajarin. Dan apa saja, bukan saja kita mengajar anak berdoa, tetapi di rumah itu ada mesbah doa. Ya, mesbah doa yang dimana semua orang hadir di situ. Termasuk anak ini juga hadir. Ya, kami biasanya sebelum adik-adik saya punya rumah sendiri, kami waktu itu masih tinggal bersama, dan itu sangat menolong sekali untuk ponakan-ponakan. Karena apa? Setiap 4:30 pagi itu semua sudah harus bangun untuk beribadah. Dan anak-anak pun walaupun dia masih ngantuk, digendong untuk duduk bersama, diajak untuk beribadah dan diajak untuk berdoa, sehingga langkah-langkah itu perlu, ya. Yang pertama tadi kita mengajari anak, ya. Kita mengajari anak dan kita yakin bahwa Tuhan paham dengan segala sesuatu yang diungkapkan oleh anak, walaupun dalam bahasa anak. Yang keduanya tadi, Ibu. Yang kedua, yaitu. Terus yang ketiga tadi ya. Ketiga. Ya. Dan kemudian kita lihat bahwa langkah yang berikut, ya, yang ketiga tadi ada mesbah doa supaya memperbiasakan, ya. Yang keempat, bahwa hal doa itu adalah nafas hidup yang tidak bisa untuk tidak diajarkan oleh anak. Ya, karena itu ya mungkin langkah-langkah sederhana ini yang harus kita terapkan, entah itu dalam keluarga muda ataupun juga keluarga yang sudah berusia lama tapi tidak menerapkan hal ini, atau mungkin diterapkan tetapi sewaktu-waktu mungkin kita kembali lagi supaya membangun hubungan itu, mengajarkan kepada anak cucu, ya. Ingat Timotius yang adalah seorang muda, imannya bertumbuh. Imannya bertumbuh dari mana? Karena dia mengimani atau dia melihat bagaimana orang tuanya, ibunya Louis dan ibunya Eunike dan neneknya Louis punya iman. Itu berarti bahwa dalam keluarga itu ada hal-hal rohani yang dilakukan, sehingga itu membantu dan menolong Timotius sampai pada akhirnya di usia muda ketika dia bertemu dengan Paulus memuji imannya.
Mungkin begitu Pak Iya. Melki. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah apa tantangan yang akan dihadapi orang tua untuk mengajarkan hal-hal yang tadi kepada anak-anak? Sebenarnya di masa ini, di zaman ini, tantangannya banyak sekali ya. Karena anak-anak itu lebih suka kepada main game, ya. Orang tua menyayangi anak, tapi orang tua juga kadang tidak memberikan batas waktu, sehingga pada akhirnya anak lebih terikat dengan HP. Ya, dengan HP, anak kecil, anak-anak yang belum tahu baca, anak-anak yang belum tahu apa, kalau lihat HP itu kalau tidak dikasih nangis. Karena sudah diperbiasakan dengan melihat mungkin ada film-film anak atau lagu-lagu atau apa di situ, dan anak begitu senang ketika anak mau makan pun kalau dia belum dikasih tunjuk itu dia tidak mau makan, ya. Apalagi kalau diajak anak untuk berdoa, mungkin anak lebih memilih untuk HP-nya dulu untuk berdoa sebentar aja, tuh tidak mau, dia tolak gitu. Nah itu, nah sehingga itulah tantangan yang dihadapi oleh orang tua. Nah orang tua tadi kan saya bilang orang tua menjadi teladan. Itu berarti bahwa orang tua juga harus bisa memanage waktu. Kira-kira menurut Ibu ada solusi nggak yang mengenai tadi tantangan-tantangan itu? Ya, dengan adanya kondisi itu harusnya orang tua berhikmat, ya, sehingga bukan karena tidak kasih HP berarti tidak menyayangi anak. Tidak demikian. Kita juga lihat ya di video-video bagaimana anak yang terus-terusan melihat video, melihat HP dan pada akhirnya rusak matanya dan segala macam. Ya. Nah, itu di situ orang tua harus punya peranan. Ya, orang tua harus bisa memberikan waktu untuk anak itu. Kira-kira anak bisa, bukan anak tidak boleh sama sekali, karena memang ini zamannya mereka. Ya, kalau zamannya saya belum ada apa-apa itu ya, nggak ngerti sampai hari ini juga dengan barang-barang ya ini juga kurang mengerti. Tetapi justru anak-anak itu lebih tahu, dan di usia dini mereka apa yang bisa mereka liatin kutak-katik orang tua, kutak-katik HP, mereka juga ikut bikin seperti itu. Nah, solusinya adalah orang tua harus memiliki hikmat, membagi waktu, memberikan dulu pengertian untuk anaknya supaya anaknya itu bisa menerima. Kalau langsung ambil aja begitu ya anak juga ngamuk, anak juga tidak mau, ya. Tapi orang tua memberikan kepada anak, memberikan penjelasan walaupun anak itu belum sama sekali 100% dia memahami, tetapi dengan orang tua memberikan cara-cara atau memberikan pengertian dan memberikan cara, ini loh hal yang katakanlah hal yang tiap-tiap hari dihadapi. Nah, kalau mau makan, HP-nya disimpan dulu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang praktis, hal-hal yang praktis. Kemudian juga orang tua memang harus punya waktu yang lebih untuk mendoakan anak-anak, supaya anak-anak juga dapat Tuhan akan menolong anak-anak itu untuk menjadi anak-anak yang taat dan yang mau dengar-dengaran sama orang tua. Nah itu, kemudian dalam kesibukan-kesibukan orang tua ya, terkadang seperti itu ya, tantangan yang itu juga ya, bahwa dalam kesibukan orang tua sehingga supaya anak itu tidak nangis atau supaya aman lah ya, dikasihlah ke pembantu, ya dikasih kepada asisten rumah tangga, ya ada asisten rumah tangga. Dan kemudian kalau asisten rumah tangga tidak memiliki pemahaman keagamaan, maka anak juga akan mengalami hal yang sama. Jadi orang tua juga harus bisa, walaupun ada asisten, tapi orang tua tetap menjadi peran utama. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga tantangan-tantangan yang lain dengan kesibukan-kesibukan, terkadang sibuk sampai lupa kalau anak membutuhkan orang tua ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu seharusnya ya orang tua juga punya waktu dengan anak ya. Saya ingat sekali waktu saya kuliah ya, dosen saya yang mengajarkan saya dia bilang begini, kalau seandainya nanti kalian menikah,
jangan 100% perhatian kalian itu untuk pasangan kalian, ya. Tapi untuk pasangan itu tetap 75%, kepada anak 25%. Dan saya bilang, masa sih bukannya 50-50 ya. Tetapi di situ dia bilang bahwa perhatian yang 25% itu bukan berarti bahwa tidak sama sekali memperhatikan, tetapi justru di yang angka kecil itu memberikan perhatian khusus kepada anak. Iya. Nah itu, sehingga kalau kita lihat bahwa di zaman ini ya, banyak sekali kita temui anak-anak yang pada akhirnya ya sama orang tuanya dia tidak mau, tapi sama asistennya dia suka sekali, dia mau, ya. Kemudian juga orang tua juga dalam kesibukan, tadi saya katakan dalam kesibukan, apalagi orang tua Kristen ya, orang tua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak itu titipan, anak itu harta yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan. Sehingga anak harus dirawat, anak harus dijaga, dirawat, dan anak harus dibimbing untuk mengenal siapa Tuhannya. Ya, sedikit lagi bahwa tidak jarang juga, dan ada banyak sekali ya, ada banyak sekali hal-hal rohani yang bisa diajarkan kepada anak lewat media sosial seperti Superbook. Di situ ada hal-hal yang rohani yang bisa diajarkan kepada anak, ditontonkan kepada anak, lagu-lagu rohani itu dikasih untuk anak, dia lihat, dia senang, dan kemudian dia belajar, untuk itu dia menyanyi, ya, dia mengajarkan dia dengan hal itu. Dan juga orang tua juga bisa banyak di YouTube juga bagaimana cara untuk membimbing anak, untuk menolong anak di usia dini. Nah, orang tua juga harus membuka diri, ya, membuka diri untuk melihat atau ada di YouTube itu, supaya orang tua juga tidak egois, ya. Terkadang orang tua lebih mementingkan dirinya, dan ya sudah, kalau anak ya udah biasa aja, biarkan aja lah, dia masih kecil, biarin aja lah, ini diajarin untuk begini, untuk dia bisa untuk berdoa, sudahlah nanti dia besar aja baru diajarin. Itu salah, justru harus diajarkan dari masa kecil. Iya. Nah, saya teringat satu kalimat sebelum kita akhiri pembahasan kita ini ya, teman-teman. Saya teringat satu kalimat bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya ya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tentunya hal yang tadi di awal saya sudah sampaikan, kita mengajar anak untuk berdoa, maka dalam hal-hal tertentu kita juga bisa menjelaskan dengan bahasa anak bahwa doa itu kita berbicara dengan Tuhan. Doa itu adalah nafas yang Tuhan berikan. Tuhan berikan ke kita nafas hidup, dan kita harus bisa untuk terus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Adik dengan mama atau dengan papa juga orang percaya yang harus mempunyai waktu memberikan hidup ini untuk Tuhan, dan juga memiliki waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Oke, Ibu Pendeta Moren, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan untuk orang tua, teman-teman semua yang ada di rumah, ada pesan khusus mengenai tema kita atau pembahasan kita hari ini? Bagi semua orang tua yang ada di rumah, ataupun juga kepada guru sekolah minggu, ya, dan tapi terutama untuk orang tua. Mari, zaman ini makin hari makin berada dalam hal-hal yang kadang tidak menyenangkan. Usahakanlah waktu-waktu untuk mengajarkan anak, mulai dari anak dalam kandungan sampai anak di usia dini, dari bayi sampai usia dini. Mari kita ajarin mereka untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, kita ajarin mereka, melatih mereka berbicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Moren sudah berikan waktunya, kesempatannya untuk berbagi bersama khususnya saya dan juga teman-teman yang ada di rumah, ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan supaya kalian dapat video-video atau pembahasan-pembahasan menarik dalam channel ini, kalian aktifkan notifikasinya. Dan juga saksikan episode-episode selanjutnya hanya di channel ini. Children Today, Leaders Tomorrow. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.